warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atikur Aisyah dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometri kritis terhadap senyawa metabolit sekunder kelompok fenolik. Yang pertama itu ada definisi. Apa itu spektrofotometer? Spektrofotometer yaitu sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Spektrofotometri kritis merupakan alat analisis sampel dengan menggunakan prinsip-prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik oleh bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar kontak. Ultraviolet jauh memiliki rentang panjang gelombang kurang lebih 10 sampai 200 nanometer. Ultraviolet tepat memiliki rentang panjang gelombang kurang lebih 200 sampai 400 nanometer. Sinar tampak berada pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Cahaya UV tidak bisa dilihat oleh manusia, namun beberapa hewan, termasuk burung, serangga, reptil, seperti lebah dapat melihat sinar pada panjang gelombang UV. Kemudian ada tipe-tipe spektrofotometri kritis. Yang pertama itu single beam. Cahaya hanya melewati satu arah. Sebelum melakukan pengukuran, sampel harus dilakukan pengukuran belangko terlebih dahulu. Untuk double beam, cahaya melewati dua arah karena ada cover yang membagi sinar menjadi dua. Kemudian ada prinsip kerja dari alat spektrofotometri kritis single beam. Cahaya yang berasal dari lampu, deuterium atau wolfram, kemudian yang bersifat polikromatis, kemudian diteruskan atau ditransmisikan melalui lensa menuju ke monokromator. Pada monokromator, kemudian cahaya akan dirubah menjadi dari polikromatis menjadi monokromatis atau tunggal. Berkas cahaya dengan panjang gelombang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap atau diabsorpsi dan cahaya yang diteruskan atau ditransmisikan. Cahaya yang diteruskan kemudian diterima oleh detektor dalam bentuk absorban. Dalam detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi yang terkandung. Kemudian ada prinsip kerja dari double beam. Prinsip kerja pada double beam hampir sama dengan single beam. Sumber radiasi terdiri dari dua lampu, yaitu dari lampu sama tungsten lampu atau wolfram. Kemudian akan melalui monokromator. Pada monokromator kemudian langsung pada cover, cahayanya langsung melewati sampel dan reference. Kemudian menuju detektor dan recorder. Kemudian ada bagian-bagian spektrofotometri kritis. Yang pertama ada sumber radiasi. Lampu tungsten atau wolfram digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak yang memiliki panjang gelombang 350 sampai 2200 nanometer. Lampu deuterium digunakan pada panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer dan digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah UV. Yang kedua yaitu wadah sampel atau pipet. Pipet merupakan sel untuk menaruh cairan ke dalam berkas cahaya spektrofotometer. Pipet untuk radiasi UV terbuat dari bahan kuarsa atau silika, sedangkan untuk sinar tampak terbuat dari bahan gas biasa atau kuarsa. Kemudian yang ketiga ada monokromator. Monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis atau tunggal. Bagian-bagiannya ada prisma, grating, selah optis, filter. Untuk prisma berfungsi sebagai mendispersikan radiasi elektromagnetik. Untuk grating atau isi difraksi berfungsi untuk mendispersi sinar secara lebih merata dengan pendispersi yang sama. Hasil dispersi akan lebih baik. Kemudian ada celah optis. Celah optis digunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diarahkan dari sumber radiasi. Kemudian filter berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Kemudian yang keempat ada detektor. Detektor berfungsi untuk mengabsorpsi foton yang menumpuknya dan mengubahnya menjadi kuantitas yang dapat diukur seperti arus listrik atau perubahan suhu. Kemudian ada istilah-istilah dalam spektrofotometri kritis. Yang pertama ada kromofor. Kromofor adalah molekul atau bagian molekul yang mengabsorpsi sinar dengan kuat di daerah kritis. Misalnya heksana, aseton, asetilen, benzena, karbonil, karbon dioksida dan gas nitrogen. Yang kedua ada auxokrom, adalah gugus fungsi yang mengandung pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal yang terikat pada kromofor yang mengintensifkan absorpsi sinar kritis pada kromofor tersebut, baik panjang gelombang maupun intensitasnya. Misalnya gugus hidroksi, amina, halida, dan apoksi. Kemudian yang ketiga ada efek hiperkromik, merupakan peningkatan intensitas absorban. Yang keempat yaitu ada efek hipokromik, merupakan penurunan intensitas absorban. Yang kelima ada pergeseran hipokromik, adalah pergeseran absorban pada panjang gelombang yang lebih pendek
karena adanya substitusi atau efek larut. Yang keenam yaitu pergeseran nebatokromik adalah pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang lebih panjang karena adanya substitusi atau efek larut. Kemudian ada contoh jurnal dari UNESA Journal of Chemistry volume 9 nomor 1 bulan Januari tahun 2020. Untuk judul jurnalnya yaitu isolasi senyawa fenolik dari ekstrak etil asetat kulit batang bidara dan uji aktivitasnya terhadap anti jamur Candida albicans. Untuk kelompok penulis jurnalnya ada Siti Nafsiyah, Rohmania, dan Nurul Hidayati. Kemudian ini merupakan gambar dari hasil spektrum nidukis dari jurnal tersebut. Hasil pengukuran spektrum nidukis pada panjang gelombang 200-400 nanometer menunjukkan bahwa senyawa pada isolat tersebut memiliki puncak serapan maksimum pada panjang gelombang 253 nanometer yang mengindikasikan bahwa terjadi transisi elektron dari V ke V bintang yang menunjukkan adanya gugus kromofor tak jenuh ikatan rangkap buat C dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi yang dapat diamati pada daerah di atas 200 nanometer. Kemudian ada tabel absorpsi sinar UV pada lambda max dari beberapa pelarut. Berdasarkan hasil spektrum tadi bahwa digunakannya produk etanol 95% dan untuk panjang gelombang maksimal yang didapat dari hasil spektrum tadi yaitu 253 nanometer. Berdasarkan tabel ini bahwa dapat dikatakan hasil tadi sesuai dengan literatur. Kemudian ada gambar tipe transisi elektronik dalam molekul organik. Interaksi sinar UV atau sinar tampak menghasilkan transisi elektron dan dari elektron-elektron ikatan baik ikatan sigma maupun ikatan P maupun elektron non-ikatan atau N yang ada dalam molekul organik. Untuk urutannya sendiri yaitu meliputi sigma kepada sigma bintang, sigma kepada P bintang, P kepada P bintang, P kepada sigma bintang, N kepada sigma bintang, dan M kepada P bintang. Kemudian ini merupakan tabel jurnal yang digunakan. Untuk penulisnya sendiri yaitu Siti Nafsiyah, Rohmania, dan Nurul Hidayati tahun 2020. UNESA Journal of Chemistry volume 9 edisi pertama. Untuk judul jurnalnya sendiri yaitu isolasi senyawa fenolik dari ekstrak etil asetat kulit batang bidara dan uji aktivitas anti jamur Candida albicans. Kemudian ada struktur senyawanya yaitu 2,4 ditetbutilfenol. Untuk struktur senyawanya itu terdapat ikatan rangkap terkonjugasi. Kemudian ada interpretasi. Pada hasil uji spektrofotometri UV-Vis dihasilkan serapan maksimum pada panjang gelombang 253 nanometer yang mengindikasikan adanya ikatan rangkap C-karbon yang terkonjugasi. Kemudian ini pustaka yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.